Nah, kemudian kita timpa request dengan nama foto, diisi oleh file name kayak gini teman-teman. Yang request all ini kita tinggal ganti pakai new request. Nah, berarti di sini kita perlu tulis seperti ini: asset storage foto underscore pegawai slash kemudian item foto, seperti ini. Kita tes aja sekarang, buka punya Agnes kan. Nah, yang ini kita cek tuh teman-teman. Jadi gitu caranya untuk nampilin foto di dalam project Laravel kita. Teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di playlist Belajar Laravel. Nah, di episode kali ini kita akan tambahkan satu fitur baru untuk menguploadkan sebuah file ke dalam project Laravel kita. Nah, jadi video ini cocok banget buat teman-teman yang lagi mencari referensi atau yang lagi belajar bagaimana caranya mengupload sebuah file ke dalam project Laravel. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Oke, teman-teman, pertama kita masuk dulu ke halaman tambah data pegawai. Nah, di sini kita harus tambahin satu inputan baru tipenya file. Nah, kita simpan aja di bawah tempat lahir ya. Teman-teman buka aja create.blade-nya. Kemudian tempatkan di bawah tempat lahir. Nah, di sini tuh. Nah, seperti ini ya. Input tipenya harus file, kemudian kita berikan dia kelas form control. Namanya kita kasih aja dia foto. Nah, seperti biasa di bagian kelas ini kita berikan dia kelas is invalid ketika validasinya aktif. Di bawah sini juga sama, kita tampilkan pesan errornya apa gitu. Nah, kayak gini ya. Kita lihat dulu. Oke, mantep ya. Jadi udah ada inputan foto pegawai. Kemudian teman-teman cek bagian atas di tag formnya ini. Nah, kalau form kita ada inputan file, kita wajib tambahkan seperti ini teman-teman. Jadi properti baru namanya ntype, isinya adalah multipart / form data, seperti ini ya. Kalau udah, berarti kita tinggal masuk ke dalam pegawai controllernya. Nah, di pegawai controller ini, di bagian store ya, kita validasi dulu foto yang dikirim. Nah, kayak gini. Fotonya itu required, harus diisi ya. Nah, lalu kita berikan memesnya atau tipenya yang boleh di input itu apa aja gitu. Kemudian di bagian sini adalah aturan ukuran filenya maksimal berapa mega gitu. Ini hitungannya dalam kilobyte teman-teman. Kalau udah, kita tinggal cek aja validasinya jalan atau enggak. Coba kita submit. Oke, mantap ya teman-teman. Validasinya udah jalan. Oke. Nah, selanjutnya, kalau validasinya udah jalan, kita tinggal tes masukin foto ini ke dalam project Laravel kita. Pertama, kita save dulu di dalam variabel ya. Request fotonya gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada request, tipenya file, namanya adalah foto, kita simpan di dalam variabel file. Kayaknya lebih bagus variabel foto deh. Nah, kayak gini. Oke, kemudian setelah ini kita bikin kita create ulang nama filenya nanti mau apa gitu. Kita bikin aja seperti ini, file name. Nah, biasanya gunakan sebuah penamaan yang unik. Teman-teman bisa pakai microtime seperti ini, atau teman-teman bisa pakai UUID seperti ini. Nah, gini teman-teman. Kemudian kita concat dengan tanda titik untuk menentukan dia ekstensinya apa gitu. Kemudian kita ambil nama ekstensinya apa. Jadi nanti nama filenya itu bisa UUID.jpg, JPEG, atau PNG gitu. Nah, kemudian kita cek dulu file namanya benar atau enggak. Nah, kayak gini ya. Kita coba submit, tapi validasinya kita matiin dulu teman-teman. Oke, kita coba upload satu file. Misalkan foto yang ini ya. Terus saya submit. Nah, dia jadi penamanya seperti ini teman-teman. Ini
Yang saya blok adalah UUID-nya, kemudian ditambahkan dengan tanda titik ya. Kemudian ekstensinya apa gitu. Yang perlu teman-teman tambahkan adalah kedua ini, satu titik. Selanjutnya adalah ekstensinya apa gitu, ekstensi dari filenya apa. Nah, kalau udah kayak gini, berarti selanjutnya kita tinggal simpan aja filenya ke dalam project Laravel kita. Kita bisa pakai kelasnya storage punya Laravel. Kemudian kita tentukan disk, kita simpan di public ya. Kemudian put file as. Nah, kayak gini teman-teman. Pertama, kita tentukan nama folder untuk menyimpan foto pegawainya apa. Misalkan foto underscore pegawai. Kemudian yang kedua filenya apa, ada di variabel foto kan. Kemudian yang ketiga, nama filenya mau apa gitu. Nah, kayak gini aja teman-teman. Jadi cara pertama untuk menyimpan file ke dalam Laravel itu bisa menggunakan kelasnya storage. Storage ini teman-teman harus import dulu di bagian ini ya. Oke, nah kalau udah selanjutnya kita tinggal tes aja fotonya masuk enggak gitu. Oke, kita coba tes lagi. Saya coba submit ya. Oke, dia katanya sukses. Kemudian fotonya itu teman-teman bisa temukan di folder storage, di dalam folder app, di dalam folder public. Nah, nanti dia ada folder baru foto pegawai. Ini sesuai dengan yang teman-teman tulis di bagian ini. Di dalam foto pegawai pasti ada filenya gitu. Nah, gini aja teman-teman. Caranya untuk menyimpan data ke dalam project Laravel kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah ketika kita sudah pastiin filenya itu udah masuk ke project Laravel, kita harus bikin shortcut untuk folder ini teman-teman. Folder storage, public, kemudian foto pegawai, supaya dia bisa diakses gitu. Nah, caranya teman-teman di terminal, teman-teman jalankan php artisan storage link kayak gini ya. Kemudian teman-teman enter. Kemudian teman-teman buka folder public yang ini ya. Di dalamnya ada folder storage kan sekarang. Di dalam folder storage ada foto pegawai gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kelasnya storage, teman-teman wajib menuliskan perintah ini di dalam terminal. Sederhananya adalah membuatkan shortcut dari folder storage yang ini disimpan di dalam folder public yang ini gitu. Jadi kemudian filenya bisa diakses gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita harus bikin kolom baru di dalam tabelnya pegawai. Nah, jadi kolom baru itu dia akan nyimpan file name. Nah, jadi nanti cara untuk pemanggilan fotonya ini, fotonya akan disimpan di Laravel. Nah, kita panggil lewat file name yang ada di dalam tabel pegawai. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita bikin aja migrasi yang baru. Misalkan add column Nah, seperti ini teman-teman. Kita buka aja migrasinya. Nah, yang ini ya. Kita tambahkan tipe datanya adalah string. Nama kolomnya adalah foto. Kemudian kita tempatkan dia setelah jenis kelamin deh. Nah, kemudian kita set dia nullable. Atau jangan nullable karena asumsinya foto itu harus diisi gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa drop juga kolomnya. Nah, kayak gini aja. Kita eksekusi. Oke. Selanjutnya, kita tinggal update aja nilai dari foto ini, teman-teman. Contoh, berarti di bagian sini, sekarang yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Kita bikin variabel baru untuk menampung nilai dari semua inputan yang kita kirim. Kan kayak gini ya. Request all. Nah, kemudian kita timpa request dengan nama foto diisi oleh
file name kayak gini teman-teman. Kalau udah kayak gini, gampang aja. Yang request all ini kita tinggal ganti pakai new request. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai cara ini, ketika filenya udah berhasil disimpan di Laravel, jadi nanti otomatis kolom foto di dalam tabel pegawai itu akan diisi oleh file name. Jadi ketika kita mau tampilin fotonya, kita tinggal panggil aja file name-nya. Gitu teman-teman. Kita tinggal cek aja sekarang. Nah, misalkan saya bikin Agnes Wastuti. Agnes Wastuti ya. Nah, kita coba kirim fotonya yang ini. Alamatnya kita kasih dia di Bandung aja. Kemudian kita save. Nah, katanya data pegawai berhasil ditambahkan. Kita tinggal cek aja di sini di folder public, storage, foto pegawai. Nah, fotonya dia jadi ada 2 teman-teman. Artinya foto yang tadi kita udah upload itu tersimpan di dalam Laravel. Selanjutnya kita tinggal cek aja fotonya berhasil ditampilin atau enggak. Gitu teman-teman ya. Sebelum kita tampilin fotonya, jangan lupa validasinya kita bikin aktif lagi ya. Nah, kayak gini. Kemudian untuk nampilin foto itu, kalau saya biasanya pakai modal punya Bootstrap teman-teman. Nah, di sini ya. Dokumen, kemudian kita cari komponen yang namanya modal. Nah, ini. Kita seperti biasa copy paste bagian buttonnya. Berarti sekarang kita masuk ke dalam indeksnya punya pegawai. Resource, views, pegawai, nah indeks ya. Yang ini. Saya mau simpan setelah alamat. Foto misalkan, foto pegawai. Nah, berarti kita tambahkan satu kolom baru kan setelah alamat. Di sini tepatnya. Kita enter, kita paste teman-teman. Terus kita save. Labelnya kita ganti jadi foto. Atau lihat foto deh. Nah, kayak gini kali ya. Oke, coba kita cek dulu. Nah, mantap ya. Jadi sekarang udah ada tombolnya lihat untuk lihat foto. Kemudian seperti biasa targetnya kita ganti jadi modal foto, berikan dia nilai ID seperti ini. Nah, kalau udah balik lagi ke sini, kita tinggal copy aja bagian ini. Nah, seperti biasa lagi kita simpan di bagian paling bawah. Nah, di sini ya. Jadi kita bikin looping yang baru. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita paste di sini, teman-teman. Nah, gini. Jangan lupa ID ini juga kita ganti. Jadi modal foto. Bener nggak modal foto ya? Saya lupa. Ya bener, modal foto. Nah, berikan dia juga nilai ID seperti ini. Title-nya saya ganti jadi foto pegawai. Nah, seperti ini ya. Footernya saya rasa tidak perlu ya. Kita bisa hapus aja. Coba kita cek dulu. Oke, mantap ya. Dia udah muncul. Tinggal selanjutnya kita masukin aja gambarnya di sini. Jadi cara bacanya gini, teman-teman. Masuk ke folder public. Kan fotonya ada di dalam folder storage ya. Masuk juga ke dalam folder foto pegawai. Nah, berarti di sini kita perlu tulis seperti ini. Asset, storage, foto underscore pegawai, slash, kemudian item, foto seperti ini. Di sininya kita kasih aja dia item, foto. Kemudian kita kasih kelasnya itu apa ya di Bootstrap saya lupa. Kita tes aja deh, kayak gini. Buka punya Agnes kan. Nah, yang ini kita cek. Tuh teman-teman, jadi gitu caranya untuk nampilin foto di dalam project Laravel kita. Nah, selanjutnya misalkan kita cek aja data Samia.
kan dia fotonya belum ada nih. Berarti kita harus rubah bagian edit. Nah, kita tambahin inputan baru itu. Teman-teman bisa masuk ke create.blade. Kita copy paste aja bagian ini. Pindahkan ke dalam edit. Simpan di bawah tempat lahir. Nah, kayak gini ya. Kemudian, formnya juga sama, kita harus lakukan modifikasi. Tambahkan end type diisi oleh multipart form data. Oke, kemudian kita modifikasi bagian method update-nya. Pertama, di dalam validasi ini, kita tidak set dia required teman-teman, tapi nullable. Nah, kayak gini. Jadi kenapa dia di set nullable? Supaya akan asumsinya data yang baru itu dia pasti punya foto. Nah, kalau ini saya set dia required, artinya ketika merubah data kita harus upload ulang fotonya gitu. Tapi kalau di set nullable berarti nggak perlu. Nah, selanjutnya kita tinggal cek aja di sini, bikin variabel file name kayak gini ya. Terus kita tulis pegawai foto. Kita ambil dulu nilai dari kolom fotonya punya pegawai. Seperti biasa, kita simpan di dalam variabel foto, request fotonya, lalu lakukan pengkondisian. Kalau ada request foto atau tidak sama dengan 0, bisa seperti ini atau kayak gini aja. Nah, file name-nya kita timpa menjadi str kayak gini. Kemudian kita simpan foto barunya dengan cara kayak gini teman-teman. Kalau ada request foto. Kalau enggak, nah berarti file name ini isinya dia tetap pegawai foto gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini gampang aja. Kita tinggal bikin inputan yang baru. Kan seperti ini ya. Nah, sama seperti yang di awal, kita bikin lagi, kita timpa nilai input foto dengan file name. Yang ininya saya ganti jadi new request. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada request foto, kita simpan fotonya beserta nama yang baru. Kalau nggak ada ya biarkan aja gitu seperti ini. Kita tinggal cek Hasamiah. Saya masukin foto yang ini nih. Saya simpan. Kemudian saya cek punya Samia. Nah, dia udah muncul teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan saya edit lagi, saya tanpa upload foto ya, dia bisa. Tuh. Fotonya tetap sama. Itu karena kita set aturan dari validasi foto, dia di set nullable. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir kita harus modifikasi bagian hapus data. Jadi ketika datanya dihapus, fotonya juga harus ikut terhapus biar nggak menuhin memori. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam metodenya destroy. Sekarang caranya dia jadi nggak kayak gini teman-teman. Sekarang kita lakukan seperti ini. Nah, cari data pegawai berdasarkan ID-nya ya. Kemudian kita lakukan pengkondisian. Kalau data pegawai tersebut memiliki foto, nah kita bisa tulis dengan cara seperti ini. Maka hapus dulu fotonya gitu. Setelah fotonya terhapus, ya kita tinggal selanjutnya hapus datanya gitu. Nah, kayak gini aja teman-teman. Jadi pertama cari dulu data pegawai, kemudian cek kalau dia punya foto, hapus fotonya. Setelah fotonya terhapus, tinggal hapus datanya. Gitu aja. Nah, di folder public ini, di dalam folder foto pegawai, saya punya 3 foto ya. Saya coba hapus foto punya Slamet Kusumo. Nah, dia punya foto kan. Saya hapus datanya. Seharusnya di folder public, file fotonya tinggal sisa 2. Tuh, file fotonya udah sisa 2 teman-teman. Artinya, sekarang kita hapus data, sekaligus juga menghapus fotonya. Gitu teman-teman. Mantap ya.
Oke teman-teman, gimana? Sekarang kita udah berhasil bikin fitur tentang storage-nya Laravel. Kita bisa menambahkan foto, kita bisa melihat foto, kemudian juga kita bisa menghapus fotonya. Mantap kan? Nah, di video berikutnya kita akan mulai belajar tentang relasi. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.